Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa alihil mustaqmilina syurafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita. Kemudian salawat berserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari yang berbahagia ini, pengajian yang akan saya sampaikan dengan judul Min Afatil Lisan, yaitu di antara penyakit-penyakit lisan. Sesungguhnya lisan kita ini merupakan suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan lisan ini melalui firman-Nya, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan bagi manusia itu lisan dan juga dua bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah tunjuki dia dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jalan kebenaran untuk ditempuh dan jalan kesesatan untuk dijauhi. Dan Rasulullah SAW terkala ditanya oleh seorang sahabat mengenai amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga, maka Rasulullah SAW menjawab, at-taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lalu terkala Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan orang ke neraka, Rasulullah bersabda, yaitu al-famu wal faraj. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah mulutnya dan juga al-faraj, yaitu kemaluannya yang tidak bisa dijaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Maka kita harus mengetahui beberapa afatul lisan, beberapa penyakit-penyakit lisan yang sering dilakukan oleh manusia. Jika manusia melakukan penyakit-penyakit lisan ini, maka dia diancam dengan dosa-dosa dan dicatat sebagai suatu keburukan dan kesalahan bagi dirinya. Dan setelah kita mengetahui penyakit-penyakit lisan ini, mudah-mudahan kita semua bisa menghindarinya. Baik, di antara penyakit lisan yang manusia banyak terjatuh ke dalamnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Asyirku billahi bil lisan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Misalnya apa? Misalnya orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berdoa kepada wali, kepada nabi, kepada manusia yang gaib, kepada orang-orang yang dimuliakan, yang dia meyakini bahwa orang tersebut bisa memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya, misalnya bisa menyembuhkannya, bisa memberinya anak, bisa memberinya rezeki, bisa mendatangkan keberuntungan baginya. Misalnya dia mengatakan, ya wali fulan ishfini, wahai wali fulan sembuhkanlah saya, ya wali fulan at'imni, wahai wali fulan berilah saya makan, dan seterusnya. Tatkala orang mengucapkan hal ini, maka sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik besar bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu yang tidak bisa dikabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik, meskipun dianggap gampang, meskipun dianggap sepele oleh orang tersebut. Maka kita harus berhati-hati dari perbuatan syirik ini melalui lisan kita, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Kata Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan dosa besar yang lainnya seperti uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, dan memberikan kesaksian palsu. Ini adalah penyakit lisan yang pertama, yaitu bahwa orang berbuat syirik dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan ini juga maka orang bisa keluar dari agama Islam ini. Ketika dia misalnya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, atau mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok salah satu ajaran dari ajaran-ajaran Islam.
maka dia bisa keluar dari agama Islam ini. Dengan satu ejekan orang bisa keluar dari agama Islam ini. Maka lisan ini sangat berbahaya bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu ketika Nabi SAW ejek dengan ejekan yang buruk oleh orang-orang munafikin, dianggap sebagai orang-orang yang paling banyak makannya, yang paling penakut di medan perang, paling banyak tidurnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita tersebut kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menanyakan ucapan-ucapan itu kepada kaum munafikin tersebut, maka mereka mengatakan, "Kami hanya bermain-main wahai Rasulullah, kami hanya bercanda, kami tidak serius." Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka itu telah kafir. Wala in sa'altahum la yaqulunna, jika kamu bertanya kepada mereka yang mengejek itu, maka mereka akan semua akan menjawab, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kami hanya sebatas ngomong, sebatas ngobrol, kami hanya sebatas bercanda, bermain-main ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kalian mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayatnya dan mengolok-olok Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Ya, la ta'taziru, jangan kalian memberikan uzur kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguhnya kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu ejekan, dengan perbuatan mengolok-olok agama ini, orang bisa keluar dari agama Islam ini. Misalnya mengolok-olok ajaran Al-Qur'anul Karim, mengatakan Al-Qur'an kitab yang berisi pornografi misalnya, atau mengatakan Rasulullah adalah orang yang tukang kawin misalnya, atau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang cocok untuk zaman onta, tidak cocok untuk zaman Toyota, mengatakan bahwa syariat Islam itu keras, kasar, tidak cocok untuk zaman sekarang ini, atau misalnya mengejek ataupun mengolok-olok orang yang melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, meskipun dengan ucapan yang dia menganggapnya adalah ucapan yang enteng, yang sepele, tapi sangat berbahaya karena bisa mengeluarkan seseorang dari agama ini. Kemudian di antara bahaya lisan juga, dengan lisan ini orang bisa melakukan syirik kecil, asyirkul asghar. Tadi dengan lisan orang bisa melakukan syirik besar, yaitu tatkala misalnya orang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan lisan juga orang bisa melakukan syirik kecil. Misalnya tatkala seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang bersumpah dengan Ka'bah, orang bersumpah dengan malaikat, orang bersumpah dengan Rasulullah, orang bersumpah demi kehormatan. Ini adalah termasuk dosa kecil. Kita semua dilarang oleh Rasulullah SAW bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah melakukan kekafiran ataupun melakukan kesyirikan. Maka tidak boleh orang bersumpah dengan segala sesuatu selain Allah SWT. Sebab ketika orang bersumpah, dia sedang mengagungkan apa yang dijadikan sebagai objek sumpahnya itu. Kita sebagai makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan wallahi, demi Allah, atau billahi, atau tallahi, atau warabbil Ka'bah misalnya, demi Rabbnya Ka'bah, dan seterusnya. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama-nama makhluk meskipun dengan nama Rasulullah SAW sekalipun. Tidak boleh kita mengatakan demi Rasulullah Kemudian di antara penyakit lisan juga, dengan lisan ini orang bisa melakukan dosa yang menyebabkan dia harus ditegakkan had atasnya, hukuman yang telah ditentukan oleh agama yang disebut dengan had, hukuman had. Misalnya tatkala seseorang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, wanita-wanita yang menjaga kehormatan, lalu ada orang yang menuduhnya telah melakukan perbuatan perzinaan misalnya. Tuduhan tersebut dikenal dengan istilah al-qazaf, ketika seseorang menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga kehormatannya dituduh berzina. Maka orang yang menuduh ini dia harus ditegakkan hadnya dalam agama kita. Ketika dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berzina, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka harus dicambuk orang tersebut, yang menuduh tersebut harus dicambuk sebagai hukuman untuknya, hukuman had, dan tidak boleh diterima kesaksiannya selama-lamanya. Dengan satu tuduhan
ya, betapa banyak tuduhan-tuduhan yang hari ini ya disebarkan tentang seseorang, orang yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama kita, seperti misalnya perzinahan dan seterusnya. Ini harus dihindari oleh seorang muslim. Dalam agama dia mendapatkan hukuman yaitu dicambuk 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya untuk seterusnya ya. Kemudian juga dengan lisan ini orang bisa terjatuh ke dalam perbuatan mengejek orang lain, merendahkan orang lain ya. Ini bisa terjadi dengan lisan ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan bahaya ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, kehancuranlah, kecelakaanlah atau neraka waillah bagi setiap orang yang mengumpat dan mencela orang lain. Ya, apa siksaannya? Ya, siksaannya luar biasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha alaihi muqsada ya, kalla la yumbazanna fil hutamah, sekali-kali tidak mereka semua yang mengumpat, yang mencela, yang mengejek orang lain akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama, tahukah engkau apa itu neraka hutama? Narullahil muqada, yaitu api milik Allah Subhanahu wa taala yang menyala, allati tattali'u 'alal afida, yang menembus sampai ke dalam jantung, ke dalam hati, yang membakar sampai ke dalam hati. Innaha alaihi muqsada, kemudian api tersebut ditutup ya, tidak bisa keluar dari api tersebut sehingga benar-benar membakar orang yang terjatuh ke dalamnya. Maka kita semua harus menjaga lisan kita dari mencela, mengejek ya orang lain ya, atau misalnya merendahkan orang lain. Sebab seorang muslim itu tidak dibolehkan mengejek saudaranya, dia tergolong suatu perbuatan kekufuran ya. Sibabul muslimina fusuqun wa qitaluhu kufrun, kata Rasulullah. Yaitu mengejek orang muslim itu adalah sebuah perbuatan fasik, dan memerangi mereka adalah perbuatan kekufuran. Apalagi mengejek orang-orang yang mulia dalam agama kita ini, misalnya mengejek para sahabat Nabi SAW, atau mengejek para ulama, orang-orang terkemuka di dalam agama ini, atau mengejek orang-orang soleh. Ini lebih besar lagi dosanya. Meskipun dengan ejekan yang kita rasa itu adalah hal yang biasa, tapi itu ya tidak dibenarkan dalam agama kita ini. Kemudian di antara penyakit lisan juga adalah bersaksi palsu, syahadatuz zur, bersaksi palsu. Dan ini termasuk dosa besar ya. Betapa banyak orang yang memberikan kesaksian di pengadilan misalnya, padahal kesaksian yang diberikannya adalah kesaksian palsu, agar dia mendapatkan hak orang lain atau agar kawannya mendapatkan hak yang bukan haknya. Sering kita dengar kasus-kasus seperti ini, orang yang bersaksi padahal dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tapi dia mengaku melihat, mendengar suatu kejadian misalnya ya. Nah, ini adalah dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang dosa-dosa besar. Kata Rasulullah, dosa besar itu adalah al-isyraku billah. Ya, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syahadatuz zur wa qauluz zur, bersaksi palsu dan mengucapkan ucapan yang palsu ya. Kemudian kata Rasulullah wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian juga di antara penyakit lisan adalah at-tala'ub bit talaq misalnya, yaitu bermain-main dengan perceraian. Sedikit-sedikit istri mau diceraikan. Ya, sering hal ini dilakukan oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang yang mengerti akan agama ini. Ya, ini juga tidak dibolehkan ya. Dia menjadikan perceraian ini sebagai alat permainan ya. Misalnya dia mengatakan kalau hal itu terjadi saya ceraikan istri saya. Kalau hal itu tidak terjadi saya ceraikan istri saya. Ini sering terjadi ya. Ini tidak dibolehkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wala tattakhizu ayatillahi huzwa." Janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah ini sebagai bahan main-mainan ya, seperti hal tadi sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Ada orang yang mengatakan kalau terjadi hal ini saya ceraikan istri saya, kalau terjadi hal ini saya merdekakan budak saya. Tapi dengan bermain-main, ketika ditanyakan apakah kamu serius, dia mengatakan saya bermain-main. Hal ini tentu harus dijauhi oleh seorang muslim ya. Kemudian juga di antara afatul lisan atau penyakit lisan adalah al-ghibah, yaitu menyebut-nyebut keburukan seorang muslim di saat dia tidak ada di tempat tersebut. Ini disebut dengan al-ghibah, membicarakan keburukan, kekurangan atau aib seorang muslim di saat dia tidak ada di tempat tersebut. Ini termasuk dosa besar ya, dan Allah SWT sudah melarang kita melakukan hal tersebut. Kata Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain.
Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang menggibah kaum muslimin ini ya akan menderita di dalam neraka ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melihat ya, orang-orang yang sedang disiksa. Bagaimana siksaannya? Mereka ini orang-orang tersebut memiliki kuku dari tembaga. Kemudian kuku tersebut mereka gunakan untuk mencakar-cakar wajahnya, matanya dan juga hidungnya ya. Luar biasa siksaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menggibah ini. Maka kita harus hentikan kebiasaan menggibah ini. Kemudian juga di antara afatul lisan adalah suka memprovokasi orang agar bermusuhan, suka menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang berdamai. Ya, ini juga suatu penyakit lisan yang harus kita hindari. Hal tersebut dikenal dengan an-namimah, mengadu domba orang ya. Ini sangat terlarang dalam agama kita ini. Kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan antara sesama muslim ya. Kita tidak boleh menimbulkan kebencian di antara orang yang berbaik-baik, di antara orang yang berdamai. Ini tidak boleh ditimbulkan permusuhan di antara mereka. Ancamannya luar biasa. Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannata qattat, bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan atau menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin ya. Kemudian di antara afatul lisan juga atau penyakit lisan juga, dan ini yang sangat berbahaya, di antaranya adalah al-qaulu fid din bighairi ilm, yaitu mengatakan sesuatu dalam agama ini tanpa ilmu. Mengatakan bahwa suatu masalah boleh padahal tidak ada dalilnya, atau mengatakan sesuatu dilarang padahal tidak ada dalilnya, ya, atau mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ini adalah al-qaulu bighairi ilmin, mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Ini merupakan dosa besar. Betapa banyak pada hari ini orang yang mengatakan sesuatu menurut hawa nafsunya, ya, mengikuti pendapat orang-orang tertentu padahal dia tidak mengetahui dalilnya. Ini sangat diharamkan ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan dosa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan kamu mengatakan sesuatu bahwa ini halal, bahwa ini haram, sementara kalian tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dosa-dosa besar. Lalu di akhir ayat yang menyebutkan dosa-dosa tersebut, Allah SWT mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian di antara dosa besar adalah kalian mengatakan sesuatu di dalam agama ini, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Maka kita harus berhati-hati. Kalau kita enggak mengetahui, kita katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, ya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram tanpa ada dalilnya. Tanpa ada dalil yang mengatakan hal tersebut. Dalam setiap perkara agama, maka kita harus berdasarkan kepada dalil dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih ya. Kalau kita tidak mengetahui, maka kita katakan tidak mengetahui. Tidak menjadi aib ya ketika seseorang mengatakan bahwa dia tidak mengetahui jawaban terhadap masalah tertentu. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya dengan 40 pertanyaan, beliau hanya menjawab sekitar 14 pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian di antara hal yang dilarang atau penyakit lisan juga adalah al-kazib, yaitu berdusta. Ini merupakan ya suatu afatul lisan yang sangat berbahaya, yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak ada sesuatu akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW daripada dusta. Maka kita tidak boleh berdusta. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengancam orang yang berdusta atas nama beliau dengan neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Meskipun dusta itu adalah sesuatu yang ringan menurut kita, tetap dia merupakan sesuatu yang dilarang. Tidak boleh kita kerjakan, harus kita hindari. Al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu tidak berdusta. Orang mukmin mungkin dia pelit, orang mukmin mungkin dia penakut, orang mukmin mungkin dia memiliki sifat-sifat buruk lainnya, tapi orang mukmin tidak boleh menjadi seorang yang berdusta. Dan kita mengetahui bahwasanya dusta itu merupakan salah satu di antara ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Di antara yang 3 itu adalah wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta.
kita harus menjauhi hal tersebut. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berdusta atas nama ulama. Kita mengatakan ulama fulan mengatakan begini. Tapi ketika kita periksa, ulama tersebut tidak mengatakan seperti yang dia ucapkan. Ini tidak dibolehkan. Maka afat lisan ini atau penyakit-penyakit lisan ini harus kita hindari sejauh-jauhnya agar lisan kita ini terjaga, agar lisan kita ini mendatangkan kebaikan, keberkahan dan pahala bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita tidak mampu menjaga lisan, maka dia akan menjadi sumber dari dosa, sumber dari kerusakan dan sumber dari bencana di dunia maupun di akhirat. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.